أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kasih Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hormat kami kepada seluruh orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh yang lain. Wabil khusus ahlul bait keluarga, dan yang terkhusus lagi yang malam hari ini telah bersanding duduk di atas pelaminan, tentu dengan wajah yang berseri-seri, penuh dengan perasaan bahagia, gembira dan seterusnya, yang mungkin sudah dinanti-nantikan sejak lama. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita menjadi saksi akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Ar-Rum ayat 30, dan ini sering dicetak dan ditulis di belakang undangan, cuman terkadang jarang pula kita baca, karena biasanya undangan itu paling kita lihat depannya dari keluarga, siapa yang mengundang, kemudian tanggal berapa. Habis itu kita tengok pembukuan, terutang atau tidak. Kalau terutang, barulah konfirmasi sama orang rumah, tanggal sekian kita ke Ektapa, sekian pula utang kita di situ. Biasanya begitu. Mudah-mudahan di sini tak begitu. Bapak, Ibu, saudara, jamaah yang dirahmati Allah, seluruh undangan yang saya hormati. Selanjutnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kegiatan kita malam ini adalah bagian dari mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Kalau tadi dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pasangan dari golongan dan jenis kita sendiri. Maka disambung melalui hadis Rasulullah bahwa pernikahan itu ternyata adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu,
para undangan yang dirahmati Allah, dan kepada kedua mempelai adik kami, siapa tadi namanya? Paiman Lesmono. Dari namanya sudah jelas bukan satu suku dengan saya, karena tadi jelas disampaikan pembawa acara, di belakang nama saya ada embel-embel yang itu tidak dimiliki oleh orang lain kecuali orang Batak, marga nai pos-pos. Kalau mempelai laki-laki yang duduk bersanding malam hari ini sudah jelas orang Jawa. Betul atau betul? Betul atau betul? Saking gembiranya dia, Pak, saya tanya, saya respon, lupa dia bahwa dia orang Jawa atau tidak. Mungkin kita pernah mengalami hal yang sama ketika kita duduk di atas pelaminan, berdebar-debar jantung kita, ya kan, Pak? Bapak Ibu, para undangan yang dirahmati Allah, dan kepada adik kami Paiman Lesmono, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan seorang perempuan yang menjadi istri dari Adinda. Tidak ada satu pernikahan tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cerita tentang banyaknya perempuan mungkin yang berteman dengan laki-laki, tak terhitung kita lagi. Dan tidak ada jaminan lama atau sebentar. Terkadang ada orang yang sudah berkawan dengan lawan jenisnya sekian lama, bonceng sana bonceng sini, bawa ke rumah makan, makan sama, jalan-jalan sama kawan-kawan, ternyata menikah bukan dengan kita. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya campur tangan yang besar dalam proses perjodohan dan pernikahan kita. Ini yang harus diingat adik kami Paiman, bahwa yang memberikan istri kepada Adinda ini bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang sudah menitipkan, rasa-rasanya tak mungkin kita berani untuk mengkhianati pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemberian orang lain mungkin bisa saja kita selewengkan, bisa saja kita hianati, bisa saja tidak kita pedulikan amanah itu. Tapi hari ini yang menjadi pemberi amanat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus diingat adalah bahwa istri-istri kita itu adalah ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi, dan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia ciptakan pasangan bagi kita dari jenis yang merupakan jenis kita sendiri. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Kemudian selanjutnya adalah apapun yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu harus kita syukuri dan harus menjadi satu semangat bagi kita untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi kita yang sudah melangsungkan pernikahan sekian puluh tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, setiap kita menghadiri walimatul urush, resepsi pernikahan dari saudara kita atau anak dari saudara kita, maka ini momen bagi kita untuk mengenang kembali. Mungkin selama beberapa tahun usia pernikahan kita terjadi gesekan, terjadi problem, masalah dan seterusnya. Maka ketika kita hari ini menghadiri
peresmian pernikahan dari anak saudara kita, maka waktunya bagi kita untuk kembali mengingat kita pernah seperti mereka ini dahulu. Oleh sebab itu, kalau nanti pulang ke rumah, lihatlah istri kita. Kalau sudah agak keriput sedikit, sudah tidak pala macam dulu lagi cantiknya, maka ingat bapak-bapak kita yang dulu sudah memilihnya. Kita yang dulu sudah memilihnya. Mungkin banyaknya kawan kita dulu perempuan, ada 4, 5 atau 6 orang, tapi ibu itulah yang dipilih oleh bapak. Ibu itulah yang dipilih oleh bapak untuk menjadi ibu dari anak-anak kita. Maka macam mana pun kondisinya sekarang, kita harus syukuri. Dan tak mungkin juga untuk diganti. Karena perkara mengganti, jangankan mengganti Pak, menambah saja susah. Penuh cobaan dan tantangan. Tidak semua orang bisa, kan begitu. Kemudian kepada saudara kami, adinda kami, siapa tadi namanya, lupa pula saya. Agak payah dibilang. Saya kalau tak ada belakangnya, kalau Ustadz Erwin, enak bilangnya, Erwin Shah Rambe, Aman Shah Sinaga. Ini tak pula ada belakangnya, dia agak susah diingat. Oh, ada nonya, asal ada nonya, dia itu ya. Selanjutnya yang perlu dicatat adalah hari ini berkumpul begitu banyak keluarga. Mungkin mulai dari tadi siang atau bahkan sebelum daripada hari tadi siang. Begitu banyak keluarga berkumpul, baik dari dekat maupun dari jauh. Sampai besok hari, mungkin ada lagi acara-acara yang akan dilaksanakan oleh orang tua kita. Ini harus menjadi semangat, ini harus menjadi ingatan bagi kalian bahwa tidak mudah mengumpulkan dua keluarga besar. Tidak mudah mengumpulkan dua keluarga besar yang selama ini mungkin tidak saling kenal, mungkin tidak saling bersapa, mungkin tidak saling berteguran, tapi sudah melebur menjadi satu hari ini karena pernikahan yang sudah kalian langsungkan. Oleh sebab itu, jangan sampai setelah ini ada keretakan di dalam keluarga, baik keluarga dari laki-laki maupun keluarga dari perempuan. Ketika Ananda mengatakan, saya terima nikah, maka saat itu juga saudara atau adinda sudah siap untuk menanggung beban bagaimana menyatukan dua keluarga besar menjadi sebuah kekuatan yang akan membuat potensi kalian berdua menjadi lebih besar. Kalau selama ini mungkin hanya ada istilah aku dan kau, maka mulai dari malam ini dan seterusnya, istilah aku dan kau itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah kita berdua. Apapun ceritanya, kita berdua yang akan menghadapi dan mengarungi kehidupan ini. Kalau itu yang menjadi semangat kita, insya Allah pernikahan yang kita idam-idamkan, seperti kata orang, langgeng sampai ke anak cucu, bahkan sampai kita terbujur kaku masuk ke alam yang baru, itu semuanya akan kita dapatkan kebahagiaan, bukan hanya sekedar kebahagiaan yang kita rasakan pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya, adinda kami yang pihak perempuan, hari ini adinda sudah memutuskan akan menjadi pendamping dari seorang laki-laki yang selama ini baik-baiknya saja yang dikenang. Pasti laki-laki jarang menunjukkan kesalahannya di depan seorang wanita. Jarang itu. Terhitung jari laki-laki yang bisa mengatakan, inilah aku apa adanya. Tapi perempuan juga tidak jarang yang bisa mengatakan, aku terima engkau apa adanya. Kebanyakan mungkin akan mengatakan, aku terima engkau ada apanya. Oleh sebab itu, adinda kami, hari ini yang menjadi suamimu akan menjadi imam dan panutan dalam kehidupanmu. Turutilah
perintahnya selama itu tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada bedakan antara istilah mertua, orang tua, pada akhirnya itu adalah sama. Itu juga adalah orang tua kita. Kemudian setelah kalian melaksanakan ijab dan qabul, ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu mungkin apa yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu diucapkan oleh saksi dari pernikahan sah, maka semua yang akan kalian lakukan itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibadah yang pertama tentu adalah ibadah salat. Kepada sang suami, jangan pernah tinggalkan salat. Jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti ibadah dari sang istri, maka sang suami akan menanggung resiko dari ibadahnya seorang istri. Kalau istrinya tidak menggunakan hijab keluar rumah, maka suami juga akan dituntut tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu terlihat memang pernikahan indah di depan, tapi kalau kita lihat dan kita dalami, ada makna yang tersirat di dalamnya. Sungguh tanggung jawab sang suami, tanggung jawab istri setelah pernikahan akan bertambah. Beda ketika lajang, beda ketika gadis. Kalau dulu lajang mungkin jam 3, jam 4 masih nongkrong di Gelas Batu, di Onmada dan kafe-kafe yang lain, belum ada yang menelpon. Maka mulai dari malam ini sudah ada yang mengingatkan, Adinda bukan lagi seorang lajang. Ada tanggung jawab besar yang Allah titipkan di dalam kehidupan Adinda mulai daripada malam hari ini. Selanjutnya saya tekankan kembali masalah kerukunan di dalam keluarga tadi. Banyak orang yang gampang membedakan antara keluarga pihak laki-laki, keluarga pihak perempuan. Maka ke depan ini jangan sampai itu terjadi, karena keretakan rumah tangga terkadang berawal dari hal-hal kecil. Jangan sampai ibadah yang begitu lama, karena ibadah yang paling lama adalah pernikahan. Kalau bulan suci Ramadan hanya 1 bulan, ibadah haji paling-paling 40 hari, puasa sunnah Senin Kamis hanya dari subuh ke maghrib, ibadah salat 5 waktu paling lama hanya 10 menit. Tapi ibadah pernikahan tidak ada kita yang bisa memastikan kapan pernikahan kita akan selesai. Mungkin sampai kita masuk ke alam kubur barulah pernikahan itu selesai. Bahkan bukan sampai di situ saja. Ketika di padang mahsyar di sidang, kita menganggap kita sudah aman, ternyata pengadilan akhirat masih mempermasalahkan dulu di dunia kita pernah memiliki seorang istri. Oleh sebab itu jangan malu bertanya, jangan malu untuk kemudian melakukan dialog-dialog dengan orang tua, minta nasihat sebanyak-banyaknya. Saya menyampaikan nasihat pada malam hari ini hanya sekedar pandangan umumnya saja, tapi setelah ini minta nasihat kepada siapa saja, orang tua, kalau ada kakek, kalau ada nenek dan seterusnya, karena mungkin mereka sudah lebih lama menghadapi dan mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Jangan sungkan untuk bertanya. Ketika ada persoalan, selesaikan dengan arif dan bijaksana. Kalau memang belum bisa diputuskan, maka sampaikan kepada orang-orang yang kita anggap untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita yang ada. Terakhir, kepada kita seluruhnya, mari kita doakan pasangan mereka berdua ini untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh mereka berdua. Insya Allah pasangan mereka ini seperti istilah yang lagi viral saat ini, sehidup dan sesurga. Mereka akan bertemu di dunia dan insya Allah mereka juga akan bertemu nanti
di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita serta pasangan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan keluarga besar kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah terminal akhir kehidupan yang akan kita harapkan dan kita idam-idamkan fit dunya dan juga wa fil akhirati hasanah. Bahagia kita di dunia dan bahagia kita di akhirat. Ini yang selalu kita pinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak banyak nasihat yang bisa saya sampaikan, karena kalau dari segi usia pernikahan saya juga tidak jauh beda dengan Adinda ini. Kalau beliau menikah tahun 2021, saya menikah sekitar tahun 2019 yang lalu. Jadi mungkin banyak yang lebih mengerti tentang nasihat-nasihat pernikahan. Mungkin itu akan bisa mereka dapatkan nanti di luar dari agenda kita pada malam hari ini dan besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian Allah mengampunkan dan memaafkan setiap kesalahan dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin di setiap amalan-amalan kita ada khilaf, ada salah yang mungkin terlupa kita kerjakan. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وأعمالنا يا الله، ونياتنا ومقصودنا وهاجاتنا، خصوصا مقصود ونيات لصاحبنا أهل هذا البيت. اللهم ألف بين قلوبهما كما علفت قلوب آدم وهوى، وكما علفت قلوب يوسف وزليخا، وكما علفت قلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والمغفرة والهداية ورزقا حلالا طيبا مباركا علينا يا الله.
ثم خصوصا لصاحبنا أهل هذا البيت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الله